Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih. Kita bertemu lagi di waktu yang luar biasa indahnya. Saya percaya bahwa Roh Kudus dan Yesus serta para malaikatnya tetap ada bersama kita semua. Ada amin? Ya, oleh karena itu marilah kita mau senantiasa melekat kepada Tuhan dan kita mau bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kepada kami firman-Mu hari demi hari. Engkau senantiasa mau berbicara kepada kami. Jamah umat-Mu Tuhan, jamah para pendengar yang setia, jamah kami Tuhan. Sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang Engkau mau firmankan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu itulah yang menghibur dan menguatkan setiap kami. Dan kami percaya di dalam firman Tuhan itu ada kuasa Tuhan yang memberikan kemerdekaan dan kemenangan bagi setiap kami yang senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin yang terkasih. Ya, kita boleh bertemu kembali. Kita rindu akan suara Tuhan. Kami rindu akan kasih Tuhan. Ya. Dan saya percaya, pasti di tengah-tengah kita ada orang yang rindu menantikan jawaban Tuhan. Ada orang yang rindu untuk selalu menanti, menunggu. Mungkin kita punya mimpi-mimpi indah. Mungkin kita punya kerinduan kapan Tuhan menjawab doaku. Jadi kita menunggu. Ya, tapi kadang-kadang menunggu itu tidak mudah. Benar tak benar? Menunggu itu kadang-kadang capek. Pendeta nunggu terus, bosen menunggu terus, kan begitu ya. Tapi ayo kita mau belajar bersama Tuhan ya, untuk kita tuh betul-betul mau menantikan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita masih dalam proses, mungkin saat ini kita ada sesuatu yang sudah kita berdoa, belum jawab Tuhan. Kapan Tuhan? Tuhan mau jawab. Wait, tunggu. Pasti dia akan menjawab tepat pada waktunya. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan atas waktu. Amin. Haleluya, luar biasa. Ya, nantikanlah dia. Nantikanlah Tuhan kita itu. Ya, karena Tuhan itu juga akan bertindak untuk membela hidup saudara dan saya. Mari kita belajar bersama-sama ya pada saat ini. Dan tema khotbah pada hari ini adalah kebaikan Tuhan. Ya, ayo kita baca di dalam Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Yang terkasih, di sini kita bisa melihat, ya, sesungguhnya aku percaya. Berarti saudara dan saya itu harus percaya, ya, bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana saudara bisa tahu kalau Tuhan itu baik? Yaitu kita harus mengalami. Ya, saudara akan tahu bahwa kalau saudara punya teman si A itu baik, si B itu tidak baik. Dari mana? Karena kita mengalami, benar? Karena kita bergaul akrab. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu. Ada teman yang kita rasa teman itu baik, nggak taunya itu lawan. Ya, pernah nggak alami? Dikira teman, nggak taunya itu lawan, malah kita ditusuk dari belakang. Nah, ya, tetapi semuanya itu kita mau bawa kepada Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan melihat kebaikan, alamilah kebaikan Tuhan itu. Coba, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kalau kita tidak mengalami, misalnya, ya. Napas hidup kita itu dari mana?
Kita ini free loh, nggak pakai oksigen kan. Nah, kalau kita jalan mesti pakai alat bantu napas, bagaimana sulitnya. Tapi kita bisa bernapas 24 jam sehari bebas, lepas, ya kan? Itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa menerima kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena dia kecewa. Nah, kecewanya kenapa? Karena mauku yang harus dituruti. Ya, oleh karena itu kembali lagi saya mengajarkan dan mengingatkan, ingatlah, manusia daging itu kedagingan. Orang yang selalu aku yang harus dituruti, ya, aku yang harus dijawab, itu semua manusia daging. Tetapi kalau kita ini berserah kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan itu baik, pasti nanti Tuhan akan jawab doa kita. Amin. Cuma waktu ada di dalam tangan Tuhan, bukan kita yang pegang waktu. Nah, kita harus pasrah, surrender, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku sakit saat ini Tuhan, tapi aku tahu pada waktunya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan aku. Ya, jadi kita tidak lihat penyakitnya, tetapi kita lihat besarnya kuasa Tuhan. Nah, mungkin ada orang yang bilang, Bu Pendeta enak kalau ngomong, ya. Buktinya saya rugi, buktinya saya bangkrut, buktinya saya mengalami berbagai macam tekanan hidup. Tuhan izinkan. Sekali lagi, kekristenan itu bukanlah satu agama. Kekristenan Anda boleh mengikuti aliran manapun, sekalipun Katolik, Protestan, Pantekosta, apa saja. Tapi kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, kita akan tidak tahu apa-apa. Contoh, orang yang menikah, hubungan suami istri. Tapi hubungan suami istri, kalau kita tidak mengalami setiap hari bersama-sama, ya, nggak bisa berbicara bareng-bareng, ya, curhat, mencurahkan isi hati. Suami mengenal isi hati istri, istri mengenal isi hati suami. Atau tidak sama sekali. Kalau suami datang, istri lari ke belakang. Atau kalau di rumah, suami di depan, istri di belakang. Istri di depan, suami di belakang. Lah, sedemikian rupa itu hubungan pribadi tidak ada. Kalau kita dengan Tuhan juga begitu, akhirnya apa yang ada? Yang ada hanyalah self-center, mauku. Aku mau begini, aku mau begitu, bukan lagi maunya Tuhan. Amin. Ayo pendengar yang setia, yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Jadilah anak Tuhan yang mau melekat kepada Tuhan setiap hari. Diajak ngomong, dia itu Bapak kita. Omong-ngomong sama Tuhan, Tuhan senang kalau kita diajak ngomong. Masak sambil ngomong, saya selalu begitu ya. Saya masak sambil muji Tuhan. Saya mandi, saya sambil nyanyi. Ya, saya bersihkan rumah, saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau jawab doaku. Sekalipun belum dijawab. Tapi karena kita itu begitu melekat, selalu ngomong, dia akan ngomong sama saudara. Dia akan menjawab. Ya, contoh mereka yang punya anak misalnya. Anak ini terus ganggu orang tuanya. Ganggu, mama beli ini nih aku, mama beli ini nih, papa aku mau ini, papa aku mau ini. Nah, lama-lama telinga kita gimana? Berbeken kan? Ganggu terus, akhirnya apa? Ya udah, mama beliin. Nah, gitu. Demikian juga kita dengan Tuhan, bukan untuk minta-minta, tapi senangkan. Coba kalau anak itu datang ke kita, aduh mama cantik ya, aduh papa baik hati ya, lah ini pasti ada maunya. Ya, anak yang gini ini sudah ada pada maunya. Nanti kalau sudah bapaknya dipuji-puji, Pak, papa ganteng loh, papa baik hati loh, Pak. Lah, terus maunya apa? Ekornya ada pasti. Nah, hati orang tua artinya jatuh hati dan akhirnya ya udah, papa beliin. Nah, gitu kan. Kita juga gitu sama Tuhan. Amin. Ya, tapi jangan minta-minta sama Tuhan, bilang gini, Tuhan Engkau baik. Engkau terlalu baik, Engkau pasti menjawab doaku. Engkau tahu kebutuhanku.
Engkau tahu kesehatan anakku. Engkau tahu bagaimana rumah tanggaku. Nah, kita ngomong yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan ngomel terus, ngomelnya bilang, Tuhan, engkau nggak jawab doaku. Gak Tuhan-Tuhanan. Tuhan, kenapa engkau bertahun-tahun aku doa Tuhan nggak jawab. Ngomel terus. Sesuatu yang negatif, tambah gak dijawab. Ayo, kalau Anda mau menjawab anak Anda, tapi anak Anda tuh mintanya tidak dengan baik, tapi ngomel terus, marah-marah terus, tambah dikasih enggak? Tambah tidak mau kasih kita. Benar? Ayo kita change ya pikiran kita. Dan di sini pada Mazmur 27, 13, 14 ini adalah ungkapan daripada Daud. Raja Daud itu percaya ya kepada Tuhan. Dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Loh, coba. Kapan yang lalu saya sudah bilang Daud melawan Goliat. Dia tahu Tuhan yang bela. Ya, Tuhan berperang dengan orang Filistin. Ya, Tuhan yang bela. Jadi dia tahu, dia merasakan kebaikan Tuhan. Makanya menjadi orang Kristen jangan jadi Kristen KTP. Artinya apa? Tahu Kristen, tahu, tapi tidak pernah bertobat. Tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ya, lakukanlah, baca firman Tuhan. Ya, kalau mungkin yang kesulitan baca, kita dengarkan firman. Dengar firman Tuhan. Ya, itu yang memberikan kita kekuatan. Ya. Banyak tantangan, pergumulan apapun yang dialami oleh Daud dan juga yang dialami oleh saudara dan saya. Tapi kalau kita percaya Tuhan baik, pasti aku ditolong. Pasti anakku dibela. Pasti perusahaanku akan bangkit lagi. Ada sesuatu yang positif. Ada amin. Haleluya. Ya. Jadi kita akan melihat ada beberapa hal yang saudara dan saya harus tahu. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mampu untuk menolong saudara dan saya. Kita harus yakin kalau dia mampu. Kalau Anda sebagai pencinta daripada firman Tuhan, bagaimana pada waktu Yesus melayani di muka bumi? Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Kalau Anda lebih dalam lagi menggali, setiap hari Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Setiap hari loh. Belum tentu kita setiap hari mau ulurkan tangan kepada sesama kita. Belum tentu. Betul? Yo. Belum tentu kita mengulurkan tangan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Belum tentu. Tetapi Tuhan, ya dan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan yang bicara. Dibilang apa lagi? Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku beri sentosa kepadamu. Loh, disuruh datang kita ini. Tapi kita nggak mau datang. Ya, yang letih, yang lesu, yang capek, yang sakit nggak mau datang. Nah, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ayo. Ya, kita mulai ganti channel kita. Ya, karena Tuhan Yesus itu mampu, kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, oleh karena itu kenalilah akan Tuhan kita. Kalau Anda baca lagi di Mazmur itu juga ada loh tulisan yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Loh, dibilang suruh kecaplah. Saudara, kalau kecap itu ngomong apa? Biasanya kalau orang-orang kita, kecaplah. Itu nikmatilah. Kecaplah itu seringkali kita pakai untuk makanan, ya toh? Saudara bisa bilang soto itu enak. Dari mana? Ya. Karena kita mengecapnya, merasakannya. Tapi di sini di firman Tuhan dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berarti apa? Kita harus mengalami kasih Tuhan, mengalami karyanya. Banyak orang kaget-kaget nggak ngerti. Sudah dibaptis ya udah pokoknya aku selamat. Tapi jalan hidupnya masih banyak liku-liku kehidupan. Sakit penyakit, masalah bertubi-tubi. Nah, tapi kalau kita betul-betul mengalami, ya, Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Tuhan. Dibilang apa? Mintalah apa saja. Loh, kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita
dan roh kita ada bersama dengan Tuhan. Mintalah apa saja, aku akan berikan kepadamu. Loh, kasihan kan? Orang gak tahu firman itu kasihan, bener loh. Bapak Ibu pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Mungkin selama ini Anda tidak pernah membaca firman Tuhan. Mungkin selama ini saudara cuma dengar-dengaran, cuma dibaptis aja, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya menghimbau saat ini, waktunya kita mencari Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput saudara dan saya. Dan pada waktu kita dijemput, gak tahu apa-apa. Nanti ditanya sama Tuhan, ya, apa saja yang sudah kamu lakukan di bumi? Berapa domba yang sudah kamu bawa? Berapa jiwa yang sudah kamu tolong? Ayo, gimana? Firman ini menyadarkan kita yang terkasih. Ya, haleluya. Yang kedua, semua yang dikerjakan oleh Tuhan itu baik. Iya, kan yang ngomong Bu Pendeta. Ngomong kalau Tuhan itu baik. Lah supaya tahu kebaikannya, alami. Alami. Kalau Anda dan saya sudah menjadi pengikut Yesus, berani dibaptis, ya, kita harus mau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kasihnya begitu besar. Sekalipun kesulitan itu ada di dalam hidupmu, ada di dalam hidup kita. Ya, mungkin saudara nggak pernah bilang apa-apa sama orang. Saudara telan sendiri sakitnya. Saudara pikul bertahun-tahun sakitnya. Anak nggak tahu. Cucu nggak tahu. Mungkin suami nggak tahu. Mungkin istri nggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Amin. Ya, mungkin kita dalam kesulitan ekonomi. Mengalami usaha apapun. Ya, bangkrut, nggak bisa jalan atau apa saja. Tetapi kalau saudara tahu dan saudara percaya dan saat ini saudara mendengar firman ini tentang kebaikan Tuhan, Tuhan itu sangat amat baik. Dia adalah Jehovah Jireh. Apa artinya Jehovah Jireh? Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi luar biasa. Ya. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Dan saudara akan mengalami kepuasan. Oleh karena itu jangan selalu ya kita ngomel atau negatif. Ingat perjalanan orang Israel. Mestinya disuruh jalan cuma 40 hari. Tapi 40 hari ngomel terus. 40 hari bersungut-sungut, marah-marah. 40 hari jadi 40 tahun. Saya berdoa semoga tidak ada yang diproses sampai 40 tahun. Atau mungkin juga ada yang mendengar, oh Bu Pendeta gak tahu. Saya sudah lebih dari 50 tahun diproses. Oke, ayo waktunya bertobat sekarang. Waktunya datang kepada Dia. Tuhan ampuni aku. Aku gak tahu Engkau. Sekalipun aku dibaptis. Tapi aku gak tahu Tuhan, aku belum mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau. Lawati aku Tuhan. Lawati aku Tuhan. Ya, minta. Berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya saudara dilawat oleh Tuhan. Nanti ada hubungan pribadi, yaitu ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya, sedemikian rupa karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Firman Tuhan lagi bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Loh, itu firman loh yang ngomong, Alkitab berbicara. Dombanya Tuhan, saudara dan saya adalah dombanya Tuhan. Lah kok gak bisa dengar? Kenapa? Nah, karena kita gak serius. Tidak memiliki hubungan pribadi. Gak pernah Bapak diajak ngomong-ngomong. Coba ajak ngomong terus Bapak itu. Dia jawab. Ya, karena dia setia. Tangannya diulurkan setiap hari. Kamu butuh apa nak? Gak pernah kok jajak ngomong bapaknya. Ya udah, gak dapet apa-apa. Jangan kalau pada waktu kita butuh, pada waktu kita terjepit, Tuhan jawablah aku. No way. Lah kamu gak pernah ngomong sama aku. Kamu datang kalau cuma minta. Nah, ayo berubah ya yang terkasih. Jangan seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya.
Kita akan binasa kalau kita itu tidak tahu firman Tuhan. Kita tidak tahu ngomong sama Bapak. Gosip 24 jam bisa. Yo, benar lah benar. Ngomongin orang 5 jam kuat. Tapi ngomong sama Tuhan. Agungkan Tuhan. Ayo, waktunya sekarang waktunya. Tuhan itu baik. Kenapa dia nyatakan? Aku ini baik, nak. Karena dia tahu saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi tidak mau dipanggil. Tidak mau panggil Bapak. Ya, sedemikian rupa ya yang terkasih. Ayo. Yang ketiga. Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hati kita. Dan kita ini percaya. Ya, kalau sudah menyembah Tuhan, ya menyembah Tuhan. Jangan menyembah yang lain-lain. Hatinya yang teguh. Percaya kepada Tuhan, itu yang dijagai terus. Yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara. Ya, sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Milikilah hati yang teguh bersama Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu sahabatmu. Jadikanlah Tuhan itu Bapakmu. Lebih baik ngomong sama Tuhan. Mungkin saudara lagi sakit hati, lagi disakitin si B, si C apa. Ngomong sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan, engkau lihat, engkau dengar orang itu ngomong apa. Tuhan, engkau dengar, engkau lihat apa yang penyakit dokter katakan. Dia mendengar. Tuhan senang kalau kita ngomong terus sama dia. Amin. Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Saudara tahu? Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kalau hati saudara tidak dijaga, tidak kita saring, berita-berita yang masuk ini berita yang gimana? Berita yang menakutkan, berita negatif, atau berita yang memberikan saudara dan saya semangat. Jangan takut, aku besertamu. Tuhan bilang gitu loh. Ya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih. Mungkin dulu kita tidak ngerti, jalan kita masih kiri kanan. Tapi hari ini pastikan hatimu. Tuhan, aku mau melekat kepadamu. Peluk aku Tuhan. Peluk aku. Kasih Tuhan itu luar biasa. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Siapa yang mau korban mati di kayu salib? Mestinya kita ini loh yang disalib. Ya, tapi kita sudah ditebus yang terkasih. Ya, ayo berubah ya. Saudara, saya mau ceritakan di dalam dunia olahraga, seorang atlet bukan hanya perlu melatih fisik saja untuk menjadi juara yang sejati. Namun, mereka juga perlu melatih mentalitas mereka untuk beroleh kemenangan. Ya, rahasia sukses seorang yang bernama Jack Nicklaus, seorang legenda golf, adalah kebiasaannya dia suka mengimajinasikan bahwa bola golf itu masuk ke dalam lubang ketika ia sudah mulai memukulkan tongkatnya. Jadi dia punya imajinasi. Kalau aku nanti main golf ini, ya pasti bolaku itu masuk tepat pada lubang tersebut, ya. Sedemikian rupa, akhirnya dia benar selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena dia sudah ada di dalam pikirannya. Ya. Kemudian Moses Malone, dia adalah pemain bola basket. Juga selalu menanamkan di dalam pikirannya bahwa bola yang ia lempar itu masuk dengan akurat yang begitu indahnya di dalam ring tempat bola itu tadi. Ya, dan semuanya itu saudara sudah ada di dalam benak pikirannya. Apa yang dia mau. Karena dia mau menang. Demikian juga saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Apa yang ada di dalam benak pikiranmu kalau Anda dan saya berdoa? Tuhan gak bakal jawab aku. Ya benar gak dijawab. Tapi kalau saudara berdoa dengan penuh percaya bahwa Tuhan itu baik, dia pasti menjawab doa-doa kita. Ada amin? Haleluya. Ya, di dalam buku Psycho-Cybernetics, sebuah buku yaitu untuk melatih mental. Ya, baik bagi para atlet
juga pemain bola atau apa aja, mereka itu fokus di dalam visualisasi mereka, ya, memiliki keunggulan yang begitu tinggi sehingga mereka dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi bagaimana pikiran Anda dan saya saat ini? Apakah saudara percaya bahwa Yesus itu baik? Apakah saudara percaya dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa? Ya, dan itulah yang terkasih. Kalau Anda merindukan kemenangan di dalam Tuhan, rubahlah mulai saat ini cara berpikir kita dan percayalah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Itu yang terlebih dahulu. Ya, sebab ada orang yang marah-marah ketika permohonan doanya belum terjawab. Tuhan gak fair, Tuhan gak fair, aku gak mau doa. Nah, tambah rugi sendiri. Ngomong seperti itu tambah rugi. Cabut semua kata-kata yang demikian itu. Karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, sungguh luar biasa. Ya, ketika kita itu fokus kepada Tuhan, akan kasih-Nya, akan kebaikannya, maka saudara juga akan mengalami. Ya, jangan hal-hal yang tidak baik yang saudara bayangkan. Mungkin ada yang berkata, Bu Pendeta kan nggak tahu pekerjaan saya gimana. Saya begitu ditekan di dalam pekerjaan. Saya begitu mengalami bos yang jahat. Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu semuanya itu. Cuma tergantung daripada mindset kita sama mulut yang kita. Ya. Kalau kita bisa merubah mindset kita, Tuhan sementara meletakkan saya bekerja di tangan bos yang jahat. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidupku. Apa mungkin? Karakter kita yang dibentuk. Supaya kita memiliki karakter yang rendah hati, karakter yang humble, ya, yang bisa menerima keadaan. Dan Tuhan menunggu, kapan kamu ngomong sama aku? Laporin bosmu ke aku. Tuhan bilang gitu. Karena firman Tuhan bilang apa? Hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan hati bos ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, doanya tidak minta-minta lagi. Tapi doanya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ubah hati bos ini menjadi bos yang baik, bos yang murah hati, ya, bos yang selalu memperhatikan diriku. Semuanya akan berubah. Jadi sekali lagi, ubahlah mindset kita dan mulut kita. Jangan ngomong yang boten-boten, yang tidak-tidak. Ucapan yang negatif akan terjadi. Ucapan yang positif juga akan terjadi. Ada amin? Haleluya. Ya, mari kita lanjut yang terkasih. Kita akan baca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Nah, ini tadi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, ya, kecaplah artinya apa? Alami. Alamilah Tuhan itu dan lihatlah. Ya, jadi kita melihat kebaikannya yang selalu menyertai, ya. Dan orang-orang yang mengalami dan orang-orang yang merasakan, ya, akan kebaikan Tuhan, orang itu akan berbahagia. Nah, saudara mau bahagia? Ayo, alami. Ya, mulai sekarang praktek hubungan pribadi dengan Tuhan. Pagi, siang, malam diajak ngomong. Ya, Anda di kamar tidur yang juga bilang, bersihin tempat tidur, bilang, Tuhan terima kasih aku sehat, aku bisa bersihin kamarku. Tuhan aku sehat, aku bersyukur aku bisa masak buat keluargaku. Ya, jangan kita marah-marah terus, kerja lagi, capek lagi, kotor lagi lah. Kita yang rugi. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus, saudara akan mengalami kebiasaan dan berkat-berkatnya yang luar biasa. Karena kebiasaan Tuhan itu cuma mau memberkati. Tuhan gak pernah punya rancangan kecelakaan. Ya, gak. Cuma mau memberkati. Tapi yang mau dikasih berkat ini loh yang gak mau. Yang rugi kita sendiri. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ayo kita lanjut di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Amin. Ya, lihat di sini. Akan ada kasih karunia, akan ada kasih Tuhan dan damai di dalam hati kita. Ya, melimpah damainya oleh pengenalan akan Allah. Nah, sekarang saudara sudah kenal Allahmu belum? Ya. Atau ada orang yang menggerutu, Tuhan lagi, capek. Nah, sedemikian rupa. Jadi apa yang kita gemakan, apa yang kita katakan itu yang terjadi. Stop mulai sekarang. Jangan komplain. Katakan yang baik buat Tuhan. Ada amin? Lanjut di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, sekarang kalau saudara kurang ngerti, baca lagi. Karena di dalam Tuhan itu ada kuasa. Kuasa ilahinya telah apa? Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Loh, untuk kebaikan kita. Ya, oleh karena itu kita rugi kalau kita tidak mengenal Tuhan secara benar. Ya, dan saudara dan saya sudah dipanggil. Ya, karena di dalam Tuhan Yesus, Anda dan saya akan hidup di dalam keajaiban-keajaiban. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sanggup memberikan untuk Anda dan saya. Rugi kan? Kalau kita nggak mau tidak mengalami, kalau Tuhan itu ajaib, Dia sanggup memberikan mujizatnya. Ya, mengapa? Mungkin ada yang tanya, Bu Pendeta, saya sudah 10 tahun ikut Tuhan, tapi tidak benar terima mujizat. Pasti ada something wrong. Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Yang tidak benarnya bukan dari Tuhan, dari kitanya ini loh. Ya, mengikut Tuhan berani bayar harga. Apa bayar harganya? Berdoa. Ada waktu bersekutu dengan Dia. Mengucap syukur, terima kasih walaupun berkatnya pas-pasan. Ya, tetap mengucap syukur. Nanti pasti Tuhan akan memberkati luar biasa. Ya, semakin saudara dan saya mengenali Allah kita, itu Bapa kita dengan segala kebaikannya dalam hidup kita. Ya, saudara akan semakin bersyukur. Ya, ayo kita lihat Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Kasih kita manusia, ya, mungkin tidak begitu dalam dan abadi seperti kasih Tuhan. Tapi kalau kasih Tuhan itu setia sampai akhir hidup saudara dan saya, Dia nggak pernah tinggalin loh, nggak pernah. Kita ini yang nakal, kita ini selalu lari-lari tinggalin Tuhan, ya. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalin saudara dan saya. Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Umatku akan menjadi kenyang oleh kebajikan, oleh kebaikan daripada Tuhan. Ya, sekali lagi, ayo, ya, kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau inginkan dalam hidup saudara dan saya. Dalam Amsal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya, jadi yang dikatakan di sini, Tuhan itu menghendaki bahwa saudara dan saya itu setia. Karena orang yang setia itu adalah orang yang Tuhan cari. Ya, Tuhan mau sedemikian rupa. Saudara tahu ada seorang yang bernama Richard De Haas. Dia lahir pada 21 Februari 1923 dan dia meninggal pada 16 Juli 2002. Ya, kalau saudara sering membaca artikel daripada RBC Ministry, ya, dia adalah pembuat daripada renungan harian Our Daily Bread. Ya, dia selalu menulis renungan-renungan setiap hari dan tulisannya begitu bagus, begitu indah, ya. Dan dia setelah meninggal, dia selalu dikenang ya oleh semua pembacanya, ya, bahwa dia adalah seorang yang penuh kasih karena pengajarannya
tentang Alkitab begitu sangat jelas. Ya, dan praktis. Perkataannya begitu hangat dan perkataannya selalu menguatkan orang lain. Ya, itulah pembuat daripada Our Daily Bread, Richard DeHaas, ya. Dan di situ juga saya baca ada satu tulisan yang dengan judul Kegelapan Besar. Pada tanggal 9 November 1965 merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Gangguan listrik dalam skala yang begitu besar telah mengakibatkan kegelapan 8 negara di sebelah timur Laut Amerika, serta sebagian Ontario dan Quebec di timur Kanada, meliputi 128.000 km persegi dan berdampak pada 30 juta orang tanpa penerangan listrik. Ya, saudara bisa bayangkan kalau itu pada waktu musim winter gimana dinginnya, ya. Jadi kebutuhan akan lilin, ya, begitu amat meningkat dan pesat. Seorang penyiar daripada radio di New York yang tetap mengudara dan memiliki sumber listrik cadangan melaporkan, sebuah drama menarik sedang ditayangkan di jalan-jalan. Ya, harga lilin di toko-toko telah meningkat 2-3 kali lipat. Namun ada juga beberapa pedagang yang baik hati menjualnya hanya setengah harga atau memberikannya dengan cuma-cuma. Pada saat darurat yang seperti itu, beberapa toko lebih mengutamakan kepedulian mereka terhadap sesama daripada memiliki keuntungan pribadi. Ya, ada orang yang punya hati, mereka malah kasih cuma-cuma, kasihan kan? Ya, gimana kalau kita jalan dalam kegelapan meraba-raba kiri kanan? Tapi ada juga yang justru dimanfaatkan untuk cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, yaitu urusan pribadi mereka. Di dalam situasi yang sama seperti ini menghasilkan dua tipe orang yang berbeda. Ya, kita tahu. Yaitu ada yang mencari hanya untuk kepentingan diri sendiri dan yang ada lagi yang lain memikirkan kepentingan orang banyak dengan penuh kasih. Ya, dan bagaimana Anda dan saya? Kalau kita dihadapkan masalah seperti demikian, ya, situasi yang bagaimana yang Anda akan pilih? Apakah kita memiliki rasa belas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan, ya, dan mereka merasakan kebaikan kasih yang saudara berikan, ya? Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 10 mengatakan, selagi ada waktu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Tidak sulit untuk menemukan peluang berbuat baik. Kalau kita tuh berbuat baik, yang menilai kita itu adalah Tuhan. Saudara yang sudah di dalam Tuhan dan saudara menerima karunia-karunia daripada Tuhan, kita sudah dibebaskan dari perbudakan, kita sudah diselamatkan. Lakukan itu juga untuk menyelamatkan orang lain. Kalau kita sudah disembuhkan, sembuhkan orang lain. Kita sudah diselamatkan, selamatkan orang lain. Mereka berjalan meraba-raba di dalam gelap. Mereka tidak tahu masuk ke dalam jurang. Dan itu adalah tugas kita yang mengaku sebagai anak Tuhan untuk mau merebut mereka dari jurang maut. Menyelamatkan mereka dari semua apapun tipu daya iblis. Pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada, apakah kita sudah melakukan seperti apa yang Yesus lakukan? Kalau Yesus mengajarkan tentang kasih, kalau Yesus mengajarkan tentang kebaikan hatinya, sudah selayaknya kita ini sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita juga memiliki kebaikan Tuhan untuk menolong sesama kita. Bebaskan orang tawanan, lepaskan orang hukuman. Satu saat kita ini loh dipanggil ketemu Tuhan. Ya. Dan masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang mengaku anak Tuhan, tapi masih hidup di dalam kegelapan. Lah gimana?
Nanti kita ketemu Tuhan ditanya loh, apa yang sudah kamu lakuin? Apakah kamu sudah melakukan firman-Ku? Ya, yang terkasih, ayo. Ya. Kita melihat di sini bagaimana seseorang bisa mengalami kebaikan Tuhan. Ayo. Gimana saudara dan saya bisa ngalamin kebaikan Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, andalkanlah Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ada apa-apa, lari kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amin. Ayo, rekam ini dalam hati. Meteraikan dalam hatimu bahwa Tuhan itu sangat limpah kebaikannya. Ya. Dan itu semuanya diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya takut atau sama Tuhan? Enggak. Kalau orang itu berlindung kepada Tuhan, ya, pasti kebaikan Tuhan itu melimpah dalam hidup saudara. Jangan yang dipikir cuma materi. Duit. Ikut Tuhan hanya untuk duit. Ikut Tuhan hanya cuma berkat. Bukan itu. Duit kita tidak bakal nyelamatin kita loh. Benar loh. Ya. Berapapun gaji kita setiap bulan. Ya. Jangan itu yang kita kejar. Nggak bisa duitmu menyelamatkan kita. Nggak bisa yang terkasih. Ayo. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mengejar. Bu pendeta kan tidak tahu kebutuhan saya. Semua orang punya kebutuhan. Tetapi kalau kita melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Cari dulu itu. Cari dulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua. Bukan cuma satu. Enak Bu pendeta ngomong. Gak ngalami. Firman Tuhan yes. Ya dan amin. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Jangan dibalik ya. Oh Bu pendeta bilang saya seperti burung. Gak usah kerja. No. Saya gak bilang gitu. Firman Tuhan belum lengkap. Firman Tuhan ngomong apa lagi? Belajarlah dari semut. Yang gak mau kerja jangan makan. Nah, ada lagi komplit kan? Jangan ngambil firman sepotong, ngawur semuanya. No, ayo yang terkasih. Carilah firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jadi yang pertama tadi, ya udah dikatakan. Andalkanlah Tuhan. Pasti dia akan menolong kita dan memberikan kebaikannya. Ya, yang kedua, milikilah hati yang teguh. Jangan hatinya pagi sore. Hari ini ikut Tuhan. Besoknya ikut siapa saya tidak tahu. Ya, ikut mamon. Saudara tahu mamon itu artinya? Mengikuti semua hal-hal yang materialistis. Ayo kita baca Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi hati kita ini mesti teguh. Amin. Hari ini doa, besok tidak doa. Lupa Bu pendeta. No. Kalau hatinya teguh ya kita harus disiplin. Yang terkasih, amin. Ngomong-ngomong sama Tuhan. Doa adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara ngomong terus sama dia. Makanya ada yang bilang orang Kristen itu begini. Karena suka ngomong sendiri. No, kita ngomong sama Tuhan kita. Amin. Ya, ayo kita mau lakukan itu. Saya masih ingat pada waktu saya pelayan di Indonesia, saya pernah diajak sama mereka yang kita layani, yaitu pergi ke satu tempat yang disebut stalagmit. Saudara tahu stalagmit? Ya, di situ adalah sebuah gua secara vertikal yang terbentuk dari kumpulan kalsit yang berasal dari air yang menetes. Pernah masuk enggak? Itu di dalam gua kayak gitu.
itu ada air-air yang menetes. Salah satu wisata gua stalagmit yang ada di Indonesia adalah Gua Gong namanya. Ayo, pernah enggak pergi ke Gua Gong? Yang terdapat di Dusun Pule, Desa Bromo. Ya, Kecamatan Punung, sekitar 37 km daripada pusat kota. Gua stalagmit ini begitu indah karena keunikannya. Kumpulan tetesan air itu yang terus-menerus menitik, inilah yang menjadi bentuknya menjadi indah dan unik. Layaknya seperti tetesan-tetesan air yang membentuk keindahan stalagmit. Ya, demikianlah juga kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetesan-tetesan air itu menetes di dalam gua itu seperti es, itu nanti dia akan turun dan berbentuk macam-macam. Kalau saudara masuk di dalam gua, saya ingat kalau saya putar-putar saya lihat, aduh begitu bagusnya dan indahnya. Dan di sini dibayangkan sedemikian juga kebaikan Tuhan menetes setiap hari di dalam hidupmu dan hidupku yang mencari Dia. Tapi kalau kita tidak bisa melihat itu, ya, kita hanya melihat kekurangan, tidak punya ini, tidak punya itu, komplain ini, komplain itu, ya semuanya tidak akan terjadi. Tapi kalau Anda dan saya bisa mensyukuri akan kebaikan Tuhan, sedemikian rupa, ya ini seperti tadi, di dalam gua stalagmit tadi, ya, berkat Tuhan itu menetes setiap hari, ya. Kalau kita sampai ada hingga hari ini seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, semua karena anugerah Tuhan. Ya, ada orang yang lebih parah hidupnya dari kita, ya, macam-macam masalahnya, sedemikian rupa, ya. Apakah saudara menyadari bahwa berkat Tuhan itu tetap ada? Kalau Anda sampai bisa melewati daripada semua yang terjadi pada tahun ini, kita mau tetap beriman. Aku juga akan mampu mengakhiri tahun 2022, memasuki tahun 2023 bersama Tuhan. Maka perlindungannya, berkatnya, keajaibannya tetap ada di dalam hidupku. Bisa ngomong gitu enggak? Atau belum udah ngomong, aduh tahun 23 apalagi, nanti penyakit gua tambah sakit lagi, penyakit keluar muncul lagi. Lah, ngomong sendiri, penyakitnya muncul yang enggak karu-karuan. Stop, jangan lagi ngomong yang negatif. Aku sehat kuat bersama Tuhan, karena darah Yesus ada di dalam tubuhku. Mau bicara demikian yang terkasih? Haleluya, amin. Ya, sedemikian rupa. Jadi di dalam kitab Mazmur juga kalau Anda baca di situ tertulis, ya, engkau memakotai, Tuhan itu memakotai saudara dan saya dengan kebaikannya. Ya, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, ya. Nah, di situ kita akan melihat hari demi hari kalau Anda dan saya berjalan bersama Tuhan, Anda pasti menikmati akan kebaikan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Asal kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Ya, haleluya. Hari ini kita sudah belajar tentang kebaikan Tuhan. Ya, mari kita mau duduk diam, renungkanlah firman Tuhan. Ya, bahwa apa saja yang Tuhan sudah berikan, kita mau nikmati. Di dalam setiap kita bernapas, itu adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Syukurilah, nikmatilah, dan belajarlah, ya, untuk mengungkapannya satu persatu di dalam doa kita. Pertanyaannya, sudahkah Anda bersuka cita di dalam hidup ini dengan melihat setiap kebaikan Tuhan? Yo, ya, bisa enggak kita bersuka cita karena melihat kebaikan Tuhan setiap hari? Itu yang pertama. Yang kedua, tuliskanlah hal-hal yang baik itu dalam kehidupanmu. Ya. Dan yang ketiga, mohonlah kepada Tuhan agar saudara dan saya memiliki, ya, mata rohani yang fokus kepada kebaikannya. Kalau manusia berbuat baik kepada kita aja kita tahu, ya. Apalagi kalau kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak tahu, ya kebangetan, keterlaluan. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa dan sebagai ayat emas, ayo kita baca
di dalam Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin, haleluya. Saudara baca lagi di rumah ya, saudara resapi, dengarkanlah khotbah ini lagi ya. Jadi kebaikan Tuhan yang menitik setiap hari di dalam hidup Anda dan saya tidak pernah berhenti. Amin. Kita akan mengakhiri tahun ini juga dengan penuh dengan kebaikan Tuhan. Saudara percaya? Amin. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar semuanya tentang kebaikan Tuhan. Rekam di dalam hatimu dan lakukanlah, baca firman-Nya sekali lagi. Kita mempraktekkan tentang kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, juga jemaat, ya. Buka hatimu, kita akan menyembah dengan hati bersyukur. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord Jesus. Hallelujah Jesus. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, amin. Yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini, yes Lord, biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang miskin diperkaya ya Tuhan, karena perbuatanmu yang dahsyat. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kita syukur dengan hati bersyukur, semua mengucap syukur. Dengan hati bersyukur. Benar Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur karena perbuatanmu terlalu baik, bahkan sangat amat baik Tuhan di dalam hidup kami umatmu. Terima kasih Engkau memberikan putramu Yesus untuk menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengucapan syukur kami berikan dari hati kami yang paling dalam. Karena Engkau adalah Bapa kami yang kudus, Bapa yang senantiasa menolong kami. Kan begitu sangat baik Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih. Kini katakan,
Yang lemah dikuatkan. Bagaimana keadaan Anda? Bagaimana situasi kita? Tapi Tuhan pegang kendali. Tuhan yang mengatur hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu dahsyat Tuhan. Terima kasih. Ini yang lemah dikuatkan. Aku menjadi kuat karena Engkau. Aku menjadi kuat ya Tuhan. Aku tabah. Aku bahagia. Aku bersuka cita karena Engkau yang mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita syukur. Yes Lord. Syukur. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Bapa, karena setiap kebaikan-Mu ada tercurah di dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan apapun yang saat ini kami alami ya Tuhan, kami hanya mau fokus akan kebaikan-Mu. Bukalah mata rohani kami ya Tuhan senantiasa untuk melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Perbuatan yang ajaib Kau berikan kepada kami, karena sungguh Engkau Bapa teramat baik di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu begitu indah atas setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami merasakan di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami mau tetap memeluk Engkau. Kami mau tetap melekat kepada-Mu Tuhan. Untuk selalu menerima kebaikan-Mu setiap hari. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami bersyukur bahwa Engkau sungguh sangat amat baik. Sering kali kami gagal Tuhan, untuk bisa merasakan Tuhan waktu-waktu yang tertunda akan jawaban doa. Tetapi sekarang kami sadar Tuhan, kami mau percaya kepadamu bahwa Engkau begitu amat baik. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan hamba berdoa secara khusus bagi pendengar yang setia dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka membutuhkan lawatan-Mu. Mereka membutuhkan campur tangan-Mu. Mereka membutuhkan kebaikan-Mu. Mungkin ada yang sakit saat ini Tuhan. Tangan-Mu tidak terlalu pendek Tuhan. Jamahlah mereka yang sakit. Jamahlah ya Bapa. Untuk mereka yang lagi membutuhkan pertolongan-Mu. Karena Engkau Raja di atas segala dokter. Darah-Mu Kau curahkan di atas seluruh tubuh yang sakit. Sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus hidup, mendengar doa-doa kami, mendengar doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Biarlah mereka juga mengecap akan kebaikan-Mu. Mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Dan mereka melihat Engkau sungguh teramat baik. Ajarkan umat-Mu Tuhan, untuk hidupnya selalu mengandalkan Engkau. Bagi mereka juga yang mengalami Tuhan kesulitan di dalam finansial, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam apa yang harus mereka atasi, membayar semua apa yang mereka harus bayar Tuhan. Bapa, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lawati mereka Tuhan. Tenangkan angin badai di dalam hati mereka. Tambahkanlah iman percaya mereka bahwa Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik untuk menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bagi mereka yang mengalami hubungan relationship Tuhan. Baik di tengah keluarga-keluarga, baik di tengah apa saja yang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas keluarga-keluarga yang tercerai-berai. Keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah mereka juga boleh merasakan damai sukacita surgawi.
Kasih Allah Bapa yang luar biasa yang boleh menyembuhkan luka-luka hati mereka, kekecewaan mereka. Dan keluarga ini boleh berkumpul, dipersatukan kembali. Terima kasih Bapa dalam surga, kami terlalu percaya dan menyerahkan setiap pendengar yang setia dan juga jemaat. Di mana kami mempercayai bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup, yang penuh dengan segala kebaikannya yang luar biasa dan tidak pernah gagal di dalam apa saja yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, silakan Anda boleh merenungkan kembali, mendengarkan kembali, dan syukurilah setiap kebaikan Tuhan. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu, yang selalu memperindah di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.